sebelum pangkas, ya tentu kita treatment pemupukan ya. Iya. Itu kita pasuk pupuk buahan. Metode ini kita praktekkan, alhamdulillah sekarang bisa keluar bunga sekitar 45 dompel. Naik ke GA3 yang ketiga. Beda juga perlakuan GA3-nya. Iya. Nggak nyampe 10 dompol. Buat pelajarannya itu kan. Ini kenapa gitu kan. Makanya teman-teman di Trans ini banyak memakai sistem panas pucuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Rodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rama. Siap, ketemu lagi nih Hawi Papa Official main di Maxi Grab nih Om Rodi. Kita lanjut di liputan yang berikutnya nih Om Rodi. Ya, sedikit informasi aja, memang di sini semburatnya lebih dominan ya. Jadi kalau dari agak jauh kok agak oranye merah gitu. Tapi pernah kita coba review rasa juga dari karakter daging dan rasanya juga agak beda. Yang di kita lebih dapat semburatnya gitu. Dan lebih kopal kayak kapsul. Oke, langsung aja kita bahas dari media tanam sama aja kali ya. Sama aja. Kita nggak usah bahas lagi deh tentang media tanam teman-teman. Sama aja sama kayak yang tadi sama, dan semua yang di sini yang di grounding maupun yang di pot. Media penyiraman pemupukan sama. Langsung aja ke pemangkasan kali Om ya. Kita bahas pemangkasan langsung ya. Ya. Jadi ya teman-teman, sebelum pangkas ya tentu kita treatment pemupukan ya. Iya. Itu kita pasuk pupuk buahan. Itu kita biasa, seperti biasa nih, yang sekarang pakai MKP plus SOP. Sisi lain ditambahkan unsur mikronya, kalsiumnya dari Manohara atau pupuk Karteboron. Ya. Kadang-kadang pas pengaplikasian pupuk kita sekali-kali campur dengan asam humat. Jadi tetap MKP plus SOP itu kurang lebih 4-5 kali ketika pohon ini sudah mengeraskan. Di sini udah mulai agak coklat ya. Dan dari sini agak coklat kurang lebih sejengkal. Tentu di sini masih hijau. Ya. Nah, kita sebelumnya itu kita cut sini Kang. Nih Kang. Sini kurang lebih 1,10 meter ya. Ini kita potong permanen Kang. Tapi di sini kita pemotongannya masih kita sama seperti Gospi. Kita misalkan gitu Kang. Ya. Kita panjang dikit, kita potong di sini ya. Enggak kayak di early. Di early kita mau potong di sini, ini panjangin dulu. Untuk keras dulu. Ya. Kalau ini kebetulan kemarin kita langsung ya. Masih seperti biasa lah. Nah, kita extra break, kita cut, kita stop tersiernya. Di sini udah pada coklat, kurang lebih 1 jengkal. Masuk pupuk buahan pertama, yaitu MKP plus SOP. 2 gram MKP, 2 gram SOP per liter air. Untuk pot ini 300 liter belum penuh, kita butuh 15 liter. Berarti butuh 15 kali 4 gram, berarti 60 gram. 60 gram, 30 gramnya MKP, 30 gram SOP. Ya. Gitu. Kocor seminggu sekali. Berjalan waktu, tunas air yang ada di sini, kita extra break juga. Sama ini juga di 3 atau 2 daun, sama seperti Gospi. Ya. Nah, udah panjang. Di sininya ketika masuk pembuahan pertama, yang tadinya kita serap segini Kang, ya. Nih, kita kurangin seruas. Seruas gitu. Ya. Agak apa ya, ketekan gitu. Terus berjalan waktu, kalau udah mau masuk pupuk buahan keempat, ya kita tinggal lihat nih, bat setelah potong segini, bat ini yang paling bagus di mana Kang? Kalau batnya di ujung udah paling bagus sepertinya, berarti kita nggak usah motong lagi, nggak usah mundur lagi. Kita cukup buang tunas airnya, ya kan, yang tadi masih kita sisakan. Gitu. Jadi ini pun sama seperti Gospi juga, setelah kita potong permanen, masuk pupuk buahan pertama agak sedikit dikurangin seruas-seruas. Nah, ini nggak banyak sih, mungkin 2 kali pemotongan nih Kang. Ada di sini ya, ini ada di sini. Jadi ketika kita pakas pembuahan, kita hanya merapikan aja seolah-olah. Gitu. Ya itu tadi target kita supaya pupuk yang kita masukkan itu ngumpul ada di sini. Jadi kita nggak buang lagi melalui pangkas pembuahan. Nah, biasanya kan dulu kita sempat coba ya, dulu Trans ini nih udah panjang meter,
semester 10 kita pupuk pembuahan terus, nggak ada yang dikurangin. Ketika kita pangkas, kita ambil dari sini mana yang gemuk, ada di medium misalkan di sini. Ini kita buang. Banyak, sekitar 50 cm lebih kita buang. Padahal itu udah masuk pupuk pembuahan hampir sebulan. Asumsi kita sekarang berpikir jangan-jangan pupuk generatif pembuahannya ada di sini nih yang kita buang. Nah, makanya dulu juga kita ketika pangkas pembuahan trans ini paling dapat nggak nyampe 10 dompol. Buat pelajarannya itu Kang. Ini kenapa gitu kan? Makanya teman-teman di trans ini banyak memakai sistem panas pucuk. Karena cenderung nutrisi di negeri Indonesia ini kan iklimnya tropis ya. Naik terus pertumbuhan, nggak ada salju, dorman gitu. Di pucuk itu sumbernya buah, terutama jenis tran ini ya. Maka panas pucuk cocok banget tran gitu kan. Kemarin pun kita memang bener, ini di pucuk keluar lagi kembang, gitu kan. Tapi kita tahan, kita buang gitu kan. Nggak dipelihara. Kita pengen coba pangkas dulu, biarpun ini pangkasnya agak panjang teman-teman. Gitu loh Kang. Jadi ya alhamdulillah ini sekarang bisa keluar bunga sekitar 45 dompol. Ini udah agak rapi, sayap-sayapnya udah dibuangin berarti ya? Iya, jadi sayapnya banyak banget dengan tujuan biar mudah-mudahan nggak terlalu beban pembesaran buah, pemakaran buah. Ya kita buang-buangin, kita seperti di Gospi itu saking banyak sayap kita buang-buangin, alhamdulillah mekarnya sempurna. Ya bagus maksudnya, nggak rontok. Kita senang mekar seperti itu. Tinggal kita perawatan matanya berhasil apa enggak. Nah kita coba juga rapikan teman-teman. Seperti ini nih. Ini udah kita buang 2 sayap nih. Sayap ini gede, sayap ini gede kita buang. Ini udah kita buang 3 sayap. 1, 2, 3. Aduh Kang. Nih ini juga nih Kang. Ini bekas sayapnya ya. Ini. Ini bunga-bunga gini teman kita kurangin. Tadinya sampai sini teman-teman nih ada sayap-sayap ini. Kalaupun ini kita pelihara nanti pun jadi nggak rontok, ini terlalu berat. Apalagi dengan umur sekitar 6 bulanan ada di atas 40 dompol. Sangat kebanyakan. Dan kita ini mau coba buahkan semua apa kita kurangin nanti kita mungkin update lagi Kang. Yang ini udah di atas 40. Kemarin kita ngitung 45. Total semua yang jadi ini nih sekarang udah hampir mekar. Ya, ini tadi bekas. Ini loh Kang tuh. Ini nih, jejak digital nih. Nah, ada itu. Jadi memang tadi kita buang-buangin. Gagangnya makin panjang teman-teman. Tadinya di sini ada 1 nih lebar gede. Ini 2 kita buang. Mudah-mudahan efeknya itu nanti bisa lebih bagus endingnya, buahnya, selesainya. Berarti ini udah di GA juga Om berarti ya? Ini udah 2 kali. 2 kali ya? Udah 2 kali, kira-kira yang kedua itu 4 hari lalu. Apa 3 hari lalu ya, saya agak lupa. Nah nanti yang ketiga setelah mekar, setelah sebiji kacang hijau, kita yang ketiga kali. Dosisnya nanti kita naikin sedikit. Gini, dosis pertama nih, kita sebetulnya semua varian biarpun ada sedikit beda, tapi nggak terlalu mencolok perbedaan dosisnya ya. Karena satu kita cari aman, kita main dosis tipis. Untuk pertama nih, ketika bunga baru nongol separoh, baru kelihatan tuh dikit tuh, belum punya tangkai bunga ya Kang. Tapi masih ditutupin daun-daun separohnya. Biarpun mungkin sebagian udah ada kelihatan batangnya, tapi intinya baru keluar lah. Baru keluar, belum sempurna keluar, itu dosis 500 ml air bersih 1 tetes. Nah, yang kedua itu ada 2 pilihan sebenarnya kita itu. Bisa tetap di 500 ml per 1 tetes, atau 400 ml per 1 tetes. Itu kadang kita tergantung lihat kondisi. Kalau trans ini dia cenderung lebih reaktif ya, sensitif. Jadi kita kemarin pakai tetap sama. Dia cepat manjang gitu. Mungkin kayak Jupiter, kayak Tamaki, biasanya kita dinaikin dosisnya jadi 400. Jadi lebih kental ibaratnya itunya GA3-nya. Naik ke GA3 yang ketiga. Itu kita rencana juga akan dinaikkan dosisnya, yaitu dengan cara mengurangi airnya. Bisa jadi nanti kita antara 400, main amannya 400 per tetes, 400 ml, atau di 300 sampai 350 ml per tetes, atau 1 liter per 3 tetes. Itu aja main di situ aja. Di luar itu barangkali teman-teman ada saya pengen agak biar lebih lonjong nih, coba aja silakan sedikit ditambahin dosisnya. Tapi kalau hitungan 1 liter saran saya jangan lebih dari 5 tetes, maksimal 5 tetes. Itu kita lihat karakter pohon-pohon tuh brokoli itu
Ada kala dia lebih lentur, lebih mudah ketarik. Ada yang agak kaku, dia agak keras. Mungkin dia dengan dosis agak tinggi dia kuat. Teman-teman bisa utak-atik lagi, tambahin dikit atau kurang dikit. Lihat kondisi pohon di sana beda-beda. Karena beda pencahayaan matahari, beda juga perlakuan GA3-nya. Dia akan cenderung lebih reaktif kalau mataharinya sedikit. Tuh Kang. Makanya kita juga kalau aplikasi, kita lakukan di pagi hari, kisaran jam 7 sampai jam 9. Itu rentang waktunya. Karena supaya kondisi udara hangat, batang-batang juga udah kejemur lumayan hangat, dia lebih lentur. Mudah-mudahan mengurangi efek over reaksi GA3 yang biasanya melingkar. Tapi ada kalanya melingkar itu juga bisa overdosis dari pupuk. Maka itu perhatikan pencelupan ataupun pemupukan. Nih, satu lagi sedikit masukan, jangan terlalu dekat. Ini mau mekar. Ini mau mekar kan? Ini mau mekar. Jangan sekarang nih yang kedua. Ini makanya kita juga lakukan dari kemarin udah. Ketika brokoli masih ngumpul, tapi batang udah tinggi. Ya minimal gini teman nih. Ini yang kedua masih begini nih. Brokoli ya. Nah, ini kan belum renggang ya. Kalau ini beda nih. Ini udah renggang ya. Saran kita kalau yang keduanya di kondisi seperti ini atau seperti ini nih. Ya. Saya masih ngumpul. Kalau ini udah renggang, udah mendekati mau mekar, khawatirnya ngefek ke pemekaran juga nanti takutnya rontok. Itu saran aja. Nah, saran saya juga lagi ketika aplikasi GA3, baik yang kedua, mungkin yang pertama nggak ngaruh ya. Ketika kita semprot, di situ dia gumpal-gumpal airnya masuk karena dia belum ini Kang, belum panjang ya brokoli. Itu biar kita nggak keprak-keprak, langsung semprot, rata selesai, kita tungguin, insya Allah nggak masalah. Tapi yang kedua, saran kita yang begini nih, udah begini misalkan, setelah semprot atau kita celup, tunggu beberapa saat, lalu kita goyangkan gini Kang, supaya tiris. Benar. Nah, terutama pengaplikasian GA3 yang ketiga Kang, setelah bunga mekar, itu menurut kita itu paling agak penting untuk benar-benar tiris. Jangan sampai genang lama, yang kita khawatirkan barangkali itu juga penyebabnya rontok, meringkel atau burik. Oke. Jadi poinnya satu lagi dari pemangkasan ini mungkin nih salah satu efek keberhasilannya kita melakukan penyetopan lalu kita tahan semakin mundur tersier ya Kang. Jadi nutrisi ngumpul di situ dan alhamdulillah juga bisa dipangkas pembuahan bukan di pucuk. Ya, mungkin ini salah satu efeknya alhamdulillah bisa berhasil berbuah. Gitu. Dan semuanya sejak dari kebun kemarin kita udah melakukan trik pemangkasan begitu. Dan semuanya kita lakukan seperti itu, termasuk early mondrop juga. Cuma bedanya early mondrop yaitu tadi di penyetopan sekunder sama perawatan tunas air. Jadi daun tetap masih rindang di situ. Ya memang semua juga tidak menjamin pasti berhasil. Cuma metode ini kita praktekkan, alhamdulillah lebih banyak berhasilnya ya. Berhasil dalam arti mengeluarkan brokoli ya. Terlepas itu kadang-kala gagal di pemekaran atau di pematangan, itu beda cerita lagi. Teman-teman. Itu kita lagi bahas cara pemangkasan. Itu untuk mengeluarkan bunga atau brokoli. Itu dia teman-teman, sangat lengkap sekali, mantap Om Rodi. Dan teman-teman kalau misalkan mau pupuk yang tadi Om Rodi pakai, pupuk MKP, SOP atau asam humat atau insektisida dan fungisida, ada di pojok. Bisa langsung klik aja produk pupuk-pupuknya. Nah, langsung aja teman-teman bisa beli di situ pupuk-pupuk yang biasa Om Rodi gunakan. Oke, kalau gitu nanti tungguin aja update-nya teman-teman semua. Insyaallah Di Maxigrab, tentu saja di Hobi Papa Official. Oke, kalau gitu Om Rodi. Ya. Hobi Papa Official pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.